Alhamdulillah. Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa qala aydan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wa qala aydan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tausiah singkat ini, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Udah pegal belum? Kalau udah ngomong ya, kalau udah nggak kuat ngomong. Ustaz capek. Buat saya mah ceramah panjang pendek sama aja segitu. Bentar segitu ya lama segitu. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait sekaligus sahibul hajat, keluarga besar Bapak Munawar, tadi udah kenalan. Dan Ibu Susi, para mubalighah, ustazah, pembimbing, murabbiyah, para guru yang saya juga muliakan. Ustazah siapa nih? Apa semua ustazah semua nih? Paling tidak ustazah di rumah masing-masing. Amin. Bapak Ibu sekalian, baik yang ngajinya istiqomah abul ataupun yang ngajinya beltang-beltong, yang juga saya hormati. Ngaji timbang sebulan sekali, libur sekali, 2 bulan baru ngaji. Iya. Abong bolos banget, timbang sebulan sekali bolos. Makanya kalau ngaji itu jangan nyari waktu luang, bakal ada. Luangkan tuh tahu. Maaf wajib nggak bisa ngaji, mengapa? Nggak ada waktu lah. Iya, luangkan sebulan sekali. Abong-abong mau orang bisa pak. Bu, sekarang masih hari tasyrik, masih hari kedua hari tasyrik itu 3 hari setelah Yaumun Nahar, setelah Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka materi apa yang saya sampaikan, ya udah bahas tentang kurban aja dah.
Karena hari ini kita masih diperbolehkan kurban. Makanya pada kurban nggak? Kurban apa? Kontak, kebo, sapi, apa perasaan? Dengar kata 11 ekor ya. Iya, sampai 11 ekor. 11 ekor dikali 7 berarti cuma 77 orang yang kurban. Kambingnya berapa tuh? 9. Masih dikit. 77 tambah 9 masih 86 orang. 86 coba lihat yang punya mobil berapa orang di sini? Gitu. Ya, yang hari ini mampu kurban nggak kurban siap-siap tersinggung. Nggak apa-apa, yang penting jangan pulang. Oh. Memang belum saya ceramah, takutnya tersinggung terpurik lagi. Bulan depan nggak ngaji lagi nih. Tujuan ngaji apa? Apa ya? Nyari ilmu. Nyari doang itu. Nyari doang. Dulu waktu di pengajian di masjid, saya bilang apa? Nuntut ilmu itu 3 tujuannya. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi, yang tadinya tidak mau menjadi hukum kurban tahu, sunnah muakkadah. Imam Hanafi bilang wajib. Keutamaan kurban juga pada tahu. Seluruh bagian hewan kurban dari bulu, sampai darahnya dihitung sebagai kebaikan. Setiap bulu kambing yang kita sembelih untuk kurban itu dihitung satu kebaikan, satu bulu. Udah pernah hitung bulu kambing belum biji? Itu pahala. Jadi kalau bapaknya besok tahun depan nggak mau kurban, sesekali tolong bapaknya ajak ke kandang kambing, Bu. Suruh ngitungin bulu kambing. Ngapain, Pak? Ini bentar, ngapain? Ayo ikut bentar. Bukannya ke mall mau kandang kambing, ngapain, Pak? Ini. Coba papa hitungin bulu kambing. Kata suami ibu, bini gue PA. Mau aja kandang kambing, hitungin bulu kambing. Kata Ustaz Zidan, setiap bulu perlai hewan yang kita sembelih itu satu kebaikan. Berapa ribu, berapa juta itu bulu kambing yang kita sembelih. Itu keutamaan kurban. Tahu mungkin, udah ngerti orang sering ngaji. Tapi orang yang tahu dan mau, orang yang tahu dan bisa belum tentu mau. Itu masalahnya. Makanya kalau kita ngaji tersinggung, ucapkan alhamdulillah. Karena tujuan ngaji itu selain untuk menjadi tahu, bisa dan mau, memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, biar ibadah makin benar dengan ilmu, biar diri kita benar dengan ilmu. Maka saya bahas bab kurban. Masih pada punya daging kurban? Bu, besok hari terakhir. Hari ini masih ada kesempatan kurban. Sah, sama aja hukumnya. Mau kurban kemarin, kurban sekarang sama aja. Boleh. Hari tasyrik asal kata syarraka yusyariku tasyriqan. Apa artinya? Artinya berjemur di bawah matahari yang ngadap ke timur. Artinya zaman dulu daging itu karena sudah dibagikan, sudah kebagian semua sampai berlimpah daging kurban, sehingga zaman dulu tuh didendeng, dikeringkan dagingnya selama 3 hari. Artinya zaman dulu tuh kurban tuh banyak. Sekarang sekeluarga mampu 1 sapi, belinya kambing kurus. Yang mampu pura-pura budak, yang mampu pura-pura nggak tahu, yang mampu pura-pura miskin. Genengan musim batu bacan, harga batu bacan 2 juta dibeli, 5 juta dibeli. Genengan musim burung, murai batu Medan 5 juta, 15 juta dibeli. Genengan musim pancing, kejuaraan Jepang tuh yang mahal 5 juta dibeli. Iya, genengan musim kurban modalnya mah arang sama tusuk sate doang, kan suwe. Padahal sama-sama musim, setahun sekali. Baik, kurban ibu, secara hukum udah tahu semua hukumnya. Sunnah muakkadah, sunnah muakkadah, sunnah yang utama. Walaupun Imam Hanafi bilang kurban itu hukumnya wajib. Imam Hanafi. Kenapa Imam Hanafi bilang wajib? Pertama, di Quran itu perintahnya ada tentang kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar.
sungguh kami telah berikan nikmat yang banyak kepada kalian. Fasholli li rabbika, maka sholatlah kamu karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Sholat doang, kurban kagak dipertanyakan sholatnya. Kalau mampu kurban ya, kita nggak bilang nggak mampu. Yang mampu sholat rajin, tidak sampai kapalan, banyaknya sujud. Tapi ketika diuji Allah dengan kurban, pura-pura budak, pura-pura gak mampu. Mobil cicilan 5 juta sebulan 4 tahun kelar. Rumah 15 tahun cicilan 1 juta beres. Iya. Panci kredit 3 bulan kelar. Kamu kredit mampu. Kurban bilang gak mampu. Suwe. Betul? Pertama, perintahnya digandengkan dengan perintah Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu untuk atau karena Tuhanmu, dan berkurbanlah kamu. Digandengkan bu sama sholat. Kalau sholat hukumnya apa? Wajib. Kalau kurban untung tuh sunnah hukumnya, walaupun perintahnya di Al-Qur'an. Tapi terlepas hukumnya sunnah, coba lihat keutamaannya. Tadi saya bilang, setiap bulu yang berterbangan dari badan kambing yang kita sembelih itu satu kebaikan. Kotoran yang dibuang, digot-got, dikubur itu ditimbang sama Allah. Darah yang ngalir itu ditakar sama Allah sebagai amal kebaikan. Itu fadilah keutamaan kurban. Sekarang yang ketiga, yang ibu harus ketahui tentang daripada sejarah perjuangan kurban pertama kali di muka bumi yang Allah bebankan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihis. Cerita ini bu, ini buat nyemangatin kita nih, biar yang kemarin gak sempat kurban, hari ini habis zuhur langsung kurban, besok juga boleh. Yang penting besok gak lepas asar, sebelum asar masih sah kurbannya. Kalau ada asar udah habis cerita syiriknya ya, besok masih bisa kurban, bisa motong. Bu, Nabi Ibrahim yang dikurbankan bukan kayak kita, ambing kembu anak disembelih. Ini Adinda Farhan anak pertama loh. Jadi sembelih boleh nggak? Kalau disuruh nyembelih umpama Pak Munawar disuruh Allah nyembelih anak si Farhan, anaknya maksud si Farhan disembelih, mau gak? Bohong gak? Kalau Nabi saya percaya. Maksud saya begini, sesungguhnya bu, kurban buat kita itu nggak seberat apa yang dikorbankan sama Nabi Ibrahim. Jangan bilang Ustaz kan diganti kambing, kata dulu. Saat beliau nyembelih anak nggak tahu kalau bakal diganti. Saat yang beli Ismail, Hajar nggak tahu kalau bakal diganti, nggak tahu. Ismail pun nggak tahu bakal diganti sama kambing. Mungkin kita boleh bilang begitu kan diganti kambing Ustaz. Ketiganya tidak tahu kalau bakal diganti dengan kambing. Yuk kita baca sejarahnya. Kisah tentang korban Nabi Ibrahim itu ada di surah As-Saffat ayat 99 sampai dengan ayat 107. Boleh buka Qur'annya. Kalau salah di cross check, di tegur saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nyemangatin kita ya, biar semangat kurban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim.
Begitulah kisah tentang sejarah historis pertama kali disyariatkan yang berkurban. Paham Ibu? Apanya paham? Berarti udah nggak usah jelasin ya? Nggak usah? Apa udah paham? Baik. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayadin. Berkata Nabi Ibrahim, ini sesungguhnya aku dhahibun pergi ila rabbi ngadep Tuhanku sayadin, agar dapat petunjuk. Beliau galau. Apa galau? Galau apa galau? Apa sih galau? Gelisah. Resah dan gelisah. Masa nyanyi ya? Suara saya bagus. Ntar kalau saya nyanyi ibu kelepok-kelepok. Dalam kegelisahannya beliau taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena ada satu keinginan yang belum tercapai, yaitu apa? Punya anak. Umur udah 86 tahun belum dikasih anak. Maka beliau pergi kepada Allah, nyembah Allah, mendekatkan diri, ngadu kepada Allah. Apa hajatnya Nabi Allah Ibrahim? Disebutkan dalam ayat 100-nya surah As-Saffat, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah ya Rabb, anugerahkan aku daripada anak yang soleh. Bu, ini doa manjur. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ibu mau punya anak soleh nggak? Benar. Dulu waktu bikinnya gimana? Jangan bilang jorok ya. Kita kadang-kadang pengen punya anak soleh, ikhtiarnya kagak, mana bisa. Dari pertama kita produksi anak itu sudah pakai aturan yang benar. Ya Bu ya. Jangan lupa baca doa ya. Setelah baca Allahumma jannibna syaiton wa jannib syaiton. Nah, hafal enggak doanya? Apa? Ya enggak hafal, pantesan anaknya bader. Allahumma barik lana. Mendo mulu dah. Setelah Allahumma jannibna syaiton dan seterusnya, baca doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ketika baru mau bikin atau produksi anak, ketika anak lahir, ngasih minum, ngasih makan anak, ini apalagi ini makanan bayi nih, makan bayi kasih saya. Bacain Rabbi habli minas sholihin, tiupin kasih anak. Anak pesantren, nengokin ke pesantren, bawa air dari rumah. Ini doa, praktekin. Ya, baca surah Al-Insyirah 4 kali. Ya, Fatihah dulu buat anak kita, sebut namanya siapa. Allah hadhihin niyah wa ala bunyatin sholihah, sebutin siapa anaknya. Baca Alam Nashrah 4 kali, Kulhu sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Ayat Kursi sekali. Tiupin, kasih anak. Baca, jangan lupa baca doa Rabbi habli minas sholihin. Begitu caranya. Bapaknya bader, baca itu Rabbi habli. Biar gak bader gitu. Iya, biar gak bader. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. 86 tahun belum punya anak. Ngadu ke Allah. Ternyata betul diijabah sama Allah doanya. Jadi jangan ke dukun dulu. Kalau pengen punya anak mah ke dukun dulu. Ke Allah dulu ngadu. Rabbi habli minas sholihin. Tengah malam bangun tahajud minta Rabbi habli minas sholihin. Pengen punya anak tapi soleh, dengan anak doang. Rabbi habli minas. Allah jawab doa Nabi Ibrahim. Apa jawaban Allah? Masuk TV ya? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang anak yang penyantun, yang ramah, patuh, nyenengin hati kedua orang tua. Doanya Rabbi habli minas sholihin. Tapi syariatnya Ibu, ketika Nabi Ibrahim pengen punya anak itu, beliau itu nikah lagi. Awas jangan ngomong nikah lagi.
sama saya betul. Ustaz nih ngomongin poligami mulu nggak resep Ustaz. Cerita. Jadi Rabi Habib Nasrani doanya Allah ketuk hatinya Siti Sarah, istri pertamanya Nabi Ibrahim kan Siti Sarah tuh. Ketuk hatinya nyuruh suaminya itu Nabi Ibrahim agar nikah lagi. Ini sejarah, bukan saya nyuruh Pak Munawar kawin lagi enggak. Karena kita harus tahu sejarah. Bang, pakai bahasa Tambun ya. Bang, kawin lagi bang. Kali ini kalau kawin lagi punya anak bang. Kata Siti Sarah, ibu pernah nawarin bapaknya gitu? Loh, kompak banget. Di ruang cerita, wah. Ini cerita Siti Sarah. Allah yang nyuruh, suruh kawin lagi suamimu. Awalnya Nabi Allah Ibrahim nggak mau poligami, bu, serius nggak mau karena Siti Sarah itu cantik, cakep. Bahkan beliau itu pernah ingin dijadikan selirnya Fir'aun. Saking cakepnya, nggak mau beliau. Tapi dia kabur, akhirnya tetap dikasih karena sebagai bentuk cintanya Fir'aun kepada Siti Sarah dikasih hadiah budak namanya Hajar yang cikal bakal istrinya Nabi Ibrahim yang kedua. Nggak mau awalnya, cakep kan sayang gini kalau cakep diduain mah bego guys, suami udah pilih cakep diduain, mending cakep yang kedua jelek lagi pesek. Kalau saya nggak mau poligami yang pilih cakep kecuali kalau disuruh enggak juga sih. Lanjut ya. Enggak mau. Tapi karena dia terus sama Siti Hajar, akhirnya Nabi Ibrahim bersedia menikah. Dengan siapa? Ayang Beb. Dengan pembantu kita, Hajar. Jadi nikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar istri kedua. Benar pisan punya anak Ismail alaihi salam. Bini yang kedua punya anak duluan tuh, yaitu Nabi Ismail cikal bakal bangsa Arab, yaitu Rasulullah. Nabi itu keturunan Ibrahim, Nabi Ibrahim dari jalur Ismail. Menjelang umur beliau Nabi Ibrahim itu menginjak ke 100 tahun, 99 tahun lebih sekian, istri pertama benar-benar hamil, bu. Siti Sarah hamil juga, punya anak juga namanya Ishak, cikal bakal bangsa Yahudi. Tuh manjur kan? Makanya bapak, ibu yang belum punya anak, bukan ngangkat anak, salah itu. Kalau pengen punya anak, coba seperti Nabi Ibrahim, tambahin biangnya. Cerita. Kalau kita kan pengen punya anak ngapain? Ngadopsi anak ya? Itu nggak ada penjelasannya itu. Yang benar itu biangnya tambahin. Kalau udah 2 belum punya anak, 1 lagi tambahin. Udah 3 belum punya juga, lempengin 4. Udah 4 belum punya, berarti double emang lakinya kecil. Ya udah 4 nggak punya. Tapi kalau baru 1 nggak punya, coba 1 lagi. Ya, Anda belum beruntung. Udah 2 belum dapat lagi. Anda belum beruntung. Lempengin 4 tuh. Nah, akhirnya bener Siti Sarah hamil juga, punya anak Ishak. Walaupun dalam sejarah sebenarnya Nabi Ibrahim itu 4 istrinya. Ya, yang ketiga, yang keempat Konturo, yang keempat saya lupa tuh ada 4, cuma yang kedua nggak terkenal. Yang 2 terkenal, Siti Sarah dan Siti Hajar. Dah, kita bicara Ismail sekarang. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Tatkala si Ismail anak pertama dari istri yang kedua, Pak Munawar, ini istri yang keberapa? Yang keberapa? Satu aja. Dia nggak mau bilang ke-1, karena kalau bilang yang ke-1 berarti ada yang ke-1 aja pinter ya. Yang ke-1 aja. Ya udah saya yang kedua. Satu-satunya gitu, Bu. Jangan yang ke-1. Kalau ke-1 kan ada kedua, ketiga, keempat. Nah, baik. Ketika si Ismail berumur kira-kira 9-10 tahun umurnya, bisa diajak kompromi, diskusi. Ayah, yaitu Nabi Ibrahim, ngomong ke anak, ya bunayya, wahai anakku,
Inni ara fil manami, sesungguhnya ayah bermimpi dalam tidurku, anni azbahuka, bahwasanya ayah menyembelihmu nak. Nak Farhan, malam bapak nyembelih sampean. Kira-kira kalau ibu disuruh nyembelih anak, anaknya mau nggak sembelih? Umpama perintah ini ke ibu, umpama, andaikan misalkan umpama Allah perintahkan kita nyembelih anak, dilakukan nggak? Ya udah, saya kasih gambaran begini. Kalau anak zaman sekarang, bapaknya dapat perintah nyembelih anak, ngomonglah kita ke anak, nak, semalam bapak ngimpi. Mimpi apa pak? Mimpi nyembelih kambing. Siapa pak? Bukan kambing. Sapi siapa? Bukan sapi. Siapa? Situ nyembelih sampean, Farhan. Fanzur maza taro, bagaimana pendapatmu nak? Kalau anak kita nih dibilang begitu, jawabnya apa? Pak, mak, bapak mak kan udah tua, saya kan masih muda. Gimana mak kalau tukeran? Saya nyembelih, bapak mak yang saya sembelih. Mungkin begitu anak kita. Betul. Tapi anaknya Nabi Ibrahim jawabnya mengejutkan. Ketika nak, semalam bapak ngimpi nyembelih sampean, itu perintah Allah. Apa jawab Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, lakukan saja ya apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya insya Allah ayah, engkau mendapatiku sebagai anak yang penyabar. Subhan, sang calon nabi itu jawabnya begitu, sembelih aja ya. Insya Allah kau mendapatiku sebagai anak yang penyabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya sudah sepakat, sudah ridha, sudah ikhlas, sudah setuju, sang bapak sedia nyembelih anak, sang anak bersedia disembelih sama bapak. Pergilah keduanya ke satu bukit namanya Bukit Kurban, ada di atas apa namanya stasiun Mina. Ada stasiun kereta, di atasnya ada bukit nggak terlalu tinggi, ada monumen warna putih. Disitulah di tempat disembelihnya Ismail. Ibu udah pernah ke sana apa belum? Yang udah alhamdulillah, yang belum mudah-mudahan segera berangkat. Dan kalau umroh nggak usah jauh-jauh, saya punya travel, iklan sebentar ya Bu ya. Insya Allah saya punya travel sendiri ya. Berangkat, kita udah provider, saya nggak cek-cek karena yang ekonomi bintang 5 Lere Median, Anjum dan Zam-Zam Tor. Kalau yang reguler bintang 5 Lere Median. Kalau yang bisnis ya harganya beda sedikit, 3 jutaan bedanya Anjum. Kalau yang lebih 35 juta itu Zam-Zam Tor. Insya Allah kita pesawatnya Garuda dan Saudi Airlines. Iklan sebentar, YouTube aja iklan, masa ini nggak boleh iklan? Kantornya dekat rumah saya, masuk Geria Sakinah Kampung Siloman, itu ada ruko tingkat, itu kantor saya. Sekarang ada pertemuan para agen, datang silakan datang, daftar insya Allah ada diskonnya, khusus jamaah sini. Biar tahu di mana tempat dipotongnya, disembelihnya Nabi Ismail. Nanti saya tunjukkan di sini Bu. Orang kalau mau ke Mina tahu tuh, yang mau haji nih, haji kemana tuh? Ke Jumrah tuh. Di situ ada stasiun bawah tanah kereta api, di atasnya ada Bukit Kurban, ada monumen warna putih. Di sanalah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Cukup iklannya? Mahal ini. Iklan tuh per detik dihitung. Perjuangannya berat sekali Bu. Nabi Ibrahim digoda sama iblis. Ibrahim, masa iya perintah Tuhan nyembelih anak Ismail? Kata iblis nih, masa iya kamu mau sembelih sama bapakmu? Masa iya perintah Allah begitu? Hajar juga sama, digoda sama iblis. Hajar, anakmu dibawa sama suamimu. Udah tahu? Mana dah? Sono. Tahu nggak dibawa diapain? Tahu? Disembelih? Iya. Situ percaya? Iya. Ini bahasa Tayan, bahasa kampung. Hajar, coba pikir pakai logika. Kalau Allah perintahkan kamu sholat, masih masuk akal.
sebagai ta'abbudi, penghambaan kita kepada Allah, betul? Kalau Allah perintahkan kita untuk bayar zakat, masih masuk akal, karena rezeki itu dari Allah, harta kita dari Allah, sebagian harta kita punya orang lain, betul? Logis. Kalau Allah perintahkan kita puasa, masih logika, masih masuk akal, masih dicerna oleh akal sehat. Kenapa? Karena diri kita punya syahwat kebinatangan, ada rakus, ada hirso, betul? Ada koma, maka kita harus puasa mengendalikan hawa nafsu. Ini nyembelih anak ya. Masa situ percaya Tuhan nyuruh nyembelih anak? Ya benar juga sih, nggak masuk akal, betul? Apa kata Hajar? Lis. Apapun bentuk perintahnya, irasional atau rasional atau tidak rasional, aku lakukan, aku pasahkan anakku disembelih. Kalau itu perintah dari Allah, maka sebagai simbol perlawanan kepada iblis, saat orang haji melontar jumroh, ngimpukin setan yang ngagodain keluarga yang mulia ini agar menggagalkan perintah Allah, itu berkurban nyembelih anak. Nah, sampai jam berapa sih acara? 2. Soalnya panjang, kalau mau cepat saya cepetin, kalau masih lama saya panjangin. Cukup ya? Assalamualaikum. Sebentar lagi, karena ini kisahnya, karena ngaji ke bulanan. Ya paling saya ketemu tahun depan lagi. Iya. Lanjut ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya udah sepakat, bapak dan anak reda untuk melakukan perintah yang sadis itu. Wa tallahu lil jabin, dahinya Ismail telah ditempelkan ke tanah untuk disembelih. Gesekan pertama itu tidak melukai lehernya Ismail. Apa kata Ismail? Ayah, tekankan lagi golokmu ayah agar cepat putus leherku, cepat kelar ini perintah Tuhanmu. Subhanallah. Anak disembelih belum mempan, bilang yang kencang. Disangkanya Nabi Ibrahim bapaknya itu nggak tega, golok dibalikin begitu. Kata Ismail apa? Ayah yang kencang biar cepat putus leher ini. Coba anak kita mau sembelih, Pak. Anak kita nih, sembelih nggak mempan. Umpama perintah itu ke kita. Tapi anak-anaknya Nabi Ibrahim yang kenceng ayah, biar cepat putus. Luar biasa. Anak sok. Lupa. Wanadainahu ayya Ibrahim, maka kami berseru kepada Ibrahim, wa Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika nazzil muhsinin. Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu. Ibrahim, sungguh engkau telah melakukan perintahku yang datangnya lewat mimpi itu. Maksudnya, inna kadzalika nazzil muhsinin, sungguhnya kami demikianlah membalas bagi orang-orang yang telah berbuat baik. Maksudnya apa ayat ini, Bu? Setiap kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita, jangan pernah takut nggak dibales. Betul? Cuma kadang-kadang kita lupa. Lagi ngaji gini mah sadar, kalau kita ngasih orang pasti Allah balas. Masalahnya manusia kita kebanyakan ngasih orang suka mikir-mikir. Contoh kurban lah, biar kita gak geser lagi ke kurban. Kurban, sedekah, zakat, infak. Kalau pengen melakukan perbuatan itu, Bu, jangan di sini, jangan di akal kita. Mual bakal jadi. Nabungin kurban sebulan 300.000, ya kan? Nggak nyampe di hati, nyampe sini doang nih. Nabungin tiap bulan 300. Bulan ke-11 ngebatalin nama panitia. Pak Ustadz maaf, batal, saya nggak jadi nabung, nggak jadi kurban. Emang apa? Banyak urusan. Tuh karena di sini ngasih orang sini nggak bakal jadi. Duit 10 juta dikurang 3 juta, ya tinggal 7 juta. Oh, matematika manusia jalan.
Maka kalau ingin berbuat baik, apakah yang wajib, yang sunnah, yang utama, tidak utama, berangkat dari hati. Kalau kita sudah berkurban, sedekah, zakat, ataupun haji, umroh, yakin Allah pasti balikin kebaikan kita. Inna kadzalika narzil muhsinin. Sesungguhnya kami pasti membalas segala perbuatan baik hamba-hamba. Bu, kita berkurban, mungkin asal duit yang kita kurbankan untuk beli kambing mungkin hanya dari satu jalur, dari gaji suami, ya toh? Betul? Percaya, Allah membalas kebaikan yang tadi kita keluarkan dari satu jalur rezeki. Yang usaha mungkin dari untung usaha, betul? Yang gaji dari gaji. Allah punya 1000 cara untuk membalas kebaikan yang kita lakukan. Makanya kesimpulan saya begini, kalau kita ingin nggak jadi orang bakhil atau pelit alias sedit bin koret pantat koneng semadake temerege hese, ketika kita ingin memberikan sesuatu ke orang lain, ibu, jangan pernah berharap orang ini baik kepada kita. Betul? Kalau kita macam ini, ketika orang yang kita baikin kagak baik sama kita, kita berhenti jadi orang baik. Benar apa benar? Ibu Adun udah dibaikin jahat sama kita, berhenti. Oh kapuk gua bayar sama lu. Berhenti menjadi baik. Padahal yang mengembalikan kebaikan yang kita lakukan kepada Ibu Atun, Allah punya 1000 cara untuk membalas kebaikan kita. Nggak mesti lewat si Atun. Paham? Biar ibu nggak berhenti baik, biar nggak jadi pendendam, biarkan saja kejahatan yang dia berikan kepada kita, tapi kita tetaplah menjadi baik. Itu hebat. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu cemen. Semua orang begitu mampu, betul? Tapi tidak membalas kejahatan itu hebat. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu baru luar biasa. Paham? Paham. Itu maksudnya. Maka bagian kata, biar kata orang jahat sama kita, jangan dibalas. Udah baik sama dia, pertahankan kebaikan kepada dia. Biar Allah punya cara bagaimana membalas kebaikan kepada kita. Bu, ya. Kadang, coba pikir baik-baik. Kadang orang lain yang bukan sapa-sapa jauh lebih baik daripada saudara kandung. Betul? Betul? Saudara yang sekandung, seperut. Betul? Kadang lebih jahat daripada tetangga yang kita baru kenal di sini. Makanya kalaupun saudara kita jahat sama kita, jangan dibalas. Biar nanti Allah balas. Punya tetangga yang baik, enak gak tuh? Punya tetangga baik itu enak, rezeki luar biasa. Itu balasan kebaikan kita. Kembali ke ayat tadi, kata Allah, inna kadza dikanazil, inna hadza lahul bala'ul mubin. Sesungguhnya ini ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami ganti sesembelihannya Ibrahim yang tadinya seorang anak diganti dengan kambing kibas yang sangat besar. Menurut riwayat, kambing yang disembelih sama Nabi Ibrahim sebagai gantinya Ismail itu merupakan kambing kurbannya saudara Habil. Siapa Habil, Bu? Habil itu anaknya Nabi Adam. Nabi Adam tuh punya anak pertama Qabil, yang kedua Habil, yang ketiga Syit. Kalau kita dari Syit kebanyakan, karena Qabil itu menurut riwayat nggak punya anak karena mati bunuh-bunuhan. Yang mati si Habil yang meninggal. Gini, ketika Nabi Adam diusir dari sorga, dulu nih kalau bapak moyang kita nggak badar, ini di sorga semua nih, ya di sorga nih. Kalau nggak badar, badar. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Aduh, panjang lagi kalau di sini banyak. Singkat. Udah, kata Nabi, kata Allah, Adam, kamu tinggal di surga ya, diam-diam ya. Silahkan kau makan buah yang di surga, ada salak. Buah di surga salak doang. Usah jelasinnya saya. Silakan kau makan
makan yang di surga itu. Dulu belum ada gedung, belum ada gedung di surga, belum ada buah-buahan semua. Ada buah tin, buah zaitun, buah pisang, buah anggur, buah apel, delima, buah macam-macam buah ada semua dah. Salah. Ini nggak ada. Ternyata buah pawaya kita Nabi Adam Siti Hawa tetap melanggar aturan Allah. Makan tuh seperti itu, ya kan? Singkat cerita dihukum, tereliminasi, diturunkan ke dunia. Nabi Adam turun di India, Siti Hawa di Jeddah. Jeddah itu nama nenek kita, nenek Jeddah. Ada makam Siti Hawa tuh di Jeddah, pinggir laut itu, panjang sekali makamnya. Keduanya dipertemukan di Jabal Rahmah. Tahu Jabal Rahmah? Jabal Rahmah tahu? Bukan Porahmah. Jabal Rahmah sana. Ada monumennya. Itu tempat berjumpanya Nabi Adam Siti Hawa setelah diusir ke muka bumi. Ketemunya di situ. Kalau waktu 2022 akhir bulan November saya umroh itu masih boleh naik ke atas. Sekarang udah gak boleh, dipagerin. Kenapa? Terutama orang Indonesia itu lebay kalau ke sana, ziarah ke sana. Ditulis bawa spidol dari Indonesia yang permanen. Papa, mama, I love you full. Nyot-nyot itu, patungnya itu apa? Monumen itu. Iya, temboknya. Mama, papa, I love you full. Papa. Jadi lebay. Harusnya ya doa-doa aja. Memang mustajab tempat doa sana mustajab, tapi jangan begitu. Mentang-mentang ini apa monumen kasih sayang, Jabal Rahmah artinya gunung kasih sayang, seperti itu. Jadi sekarang tutup, nggak boleh, hanya di bawah sekarang. Nah, singkat cerita, Nabi Adam bertemu istrinya, lama tidak berjumpa, menikahi, kawinlah berdua, punya anak. Qabil anak pertama punya kembar namanya Iklimah. Kembarnya cewek, Qabil kembarnya Iklim. Catat, besok kita ulangan. Yang kedua si Habil punya kembar namanya Labuda. Catat, anak pertama Qabil punya kembaran siapa? Iklimah. Anak kedua Habil punya kembaran siapa? Labuda. Biar kita ini lahir dikawin silang, karena nggak boleh seperut, nggak boleh sekandungan, harus beda. Si Qabil sama Labuda dikawin silang, si Habil dengan Iklimah. Kebetulan si Iklimah cakep, si Labuda kurang cakep, jelek lah begitulah. Si Qabil nggak terima dapat bini jelek. Sama kayak bapaknya nggak mau jelek, mau cakep aja, nggak tahu diri, mending ganteng. Ganteng mah pak wajar, cakep kayak. Lah udah hidung pas-pasan, lumayan lah, alhamdulillah. Yang penting punya hidung. Coba kalau nggak punya hidung, dikawinkan silang. Tapi si siapa? Qabil nggak terima, nggak mau, gua mendingan kawin sama saudara kandung. Kata si Qabil. Tapi Allah punya catatan, nggak boleh begitu kawin silang. Maka Allah perintahkan kepada Adam, gini aja, anakmu 2 orang itu suruh kurban. Si Qabil itu kan seorang petani, punya beras, punya gandum, punya hasil tani, suruh kurban. Habil kan peternak, punya domba, suruh kurban. Dua-duanya suruh kurban. Kata Nabi Adam, ayo kalian kurban dengan harta kalian masing-masing. Siapa yang lenyap kurbannya berarti diterima. Yang diterima kurbannya boleh milih bini. Ya, hanya kurban. Si Qabil kurban dengan gandum-gandum jelek, udah busuk tuh, udah kutuan. Si Habil kurban dengan kambing kibas yang besar. Dan ternyata yang diterima itu kurbannya si Habil. Menang, yes, dapat bini cakep. Si Qabil yang apes, emang pelit. Makanya yang kemarin yang kurbannya kambing kurus, jangan-jangan keturunan si Qabil itu. Nah, si Qabil dendam, nggak terima, udah diputuskan dia kan dendam, awas lu ya, gua bunuh lu, gua matiin lu. Lah benar pisan saudaranya si Habil lagi tidur, dibunuh, ditimpuk pakai batu sama saudara kandungnya itu si Qabil itu. Matilah si Habil. Udah mati saudaranya, bingung mau diapain. Apa dia mutilasi, apa dia kanyutin, apa dibakar. Karena belum ada pembunuhan, belum ada yang mati. Akhirnya Allah utus burung gagak 2 berantem depan si Qabil, gedebuk mati 1. Burung gagak yang hidup nguburin itu saudaranya mati. Kata si Qabil, oh ya mengkonon ya. Jadi kalau mati dikubur. Itulah penguburan pertama kali di muka bumi. Pelajaran buat kita adalah jangan pernah membiarkan kedengkian dalam hati kita. Pesan Rasul, iyyakum wal hasada,
Hati-hatilah kamu ibu daripada penyakit benci, gedek, sewot, kesel, dendam, hasud, hasad. Fa inna ibna Adam qatala ahaduma sahibahu hasadan. Karena anak Adam si Qabil ngebunuh Habil karena dendam, karena kedengkian. Kita kalau udah dengki Pak, Bu, jangankan orang lain, suami dibunuh. Terbukti di TV banyak kan? Anak bunuh bapak, bapak bunuh anak karena udah dengki. Maka jangan biarkan kedengkian ada di sini. Nanti kayak si Qabil. Nah, singkat cerita, jadi kurbannya yang dikurbankan untuk mengganti Ismail itu, menurut satu riwayat itu korban kambing kibas yang dikorban oleh saudara Habil. Jamaah rahimakumullah. Kesimpulan terakhir adalah bahwasanya ayo semangat untuk berkurban. Sekalipun hukumnya sunnah, tapi esensi kurban adalah memotong, memutus, menyembelih kecintaan kita terhadap harta. Jangan sampai gara-gara harta kita ini kita buta mata hati, lupa bahwa yang memberikan harta hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kurban itu merupakan ujian Allah kepada orang yang beriman. Kurban itu ujian. Ahsibanna su'ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia mengira kami biarkan mereka begitu saja mengatakan mengaku beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna allazina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, nabi, rasul, semuanya diuji sama Allah. Tidak ada satu pun orang beriman yang tidak diuji. Dan ujian kita hari ini adalah berkorban. Apa tujuan Allah menguji kita? Fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Agar aku tahu, kata Allah, mana yang betul-betul beriman dan mana yang berdusta. Sholatnya rajin, ibadah puasanya rajin, tapi ketika ada momentum kurban mereka pura-pura nggak mampu, pura-pura kagak ngerti. Awas, berarti kita termasuk hamba Allah yang ogah diuji sama Allah. Padahal ujian itu kalau kita lolos berarti kita naik kelas. Lebih baik kita hadapi ujian itu dengan cara apa? Kita buktikan bahwa cinta kita ke harta tidak melebihi cinta kita kepada yang memberikan harta, yaitu Allah Subhanahu. Itu saja saya rasa ceramah singkat hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang kemarin udah kurban semoga Allah terima kurbannya. Yang belum kurban mudah-mudahan Allah berikan lapang rezeki untuk berkurban hari atau besok atau tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya Bu ya. Saya ditunggu di kantor nih, ada rapat. Barangkali nggak ada pertanyaan nggak usah nanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi Fatihah khusus untuk Ananda Farhan Adum Mubarak yang ulang tahun yang ke-24. Udah nikah belum deh? Udah wayanya nih. Cari musuhnya lah. Semoga sehat walafiat, tetap jadi anak yang soleh, mengabdi ke Allah, menurut ke orang tua, menjadi perhiasan yang menyenangkan untuk kedua orang tuanya dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya mujibas sayyidin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa shifaan min kulli da'in. Rabbana hab lana minas salihin. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.